Udah nih. Udah dong. Anjay. Bersama Cing Abdel. Cing, tag itu dari siapa sih? Dari Indra Jegel. Jegel. Itu Indra Jegel yang kasih istilah. Gue juga nggak tahu secara definisi tuh gimana, cuma dia doang yang tahu itu. Kayaknya iya. Gue juga bingung kalau untuk mendefinisikan tak itu seperti apa. Gitu. Oh, bacanya tak, bukan Iya, tak. tak. Fashionista sekarang. Anjay. Satu hal yang ku notice dari Cing Abdel adalah Cing ini sangat-sangat sensitif sama gaya komedinya orang, sama stand up terutama menurutku ya. Karena ini kulihat waktu Cing Abdel ngejurin aku di Suci 9. Jadi Cing Abdel tahu ini band materi lu pasti tempelan ini sama tema. Tahu. Ingat gak Cing? Iya. Ingat. Mungkin ya. Mungkin gue nggak ingat ya. Iya. Itu sampai sekarang membekas karena kayak waktu itu Radit sama Panji kayak oh ya udah oke, masukannya jangan kecepatan apa gitu. Tapi Cing Abdel bilang oh ini jangan ini cuma tempelan ya materi lu gitu. Tapi tempelan nggak? Tempelan. Bener tempelan. Terus nggak bisa sesuai tema. Supaya disambung-sambungin aja ya. Iya. Sama waktu itu Cing Abdel juga waktu pertama kali ke studionya itu kalau nggak salah 5 besar, 6 ke 5 besar. Cing Abdel prediksinya bener waktu itu. Yang keluar 5 Nope, yang keluar 4 Egi. Iya. Apa yang Cing Abdel lihat dari peserta stand up kompetisi yang antara kalau Egi mungkin kelihatan waktu itu bensinnya mulai habis, tapi Nope kan tetap ngegas terus gitu. Jadi ini kayak dua-duanya tuh bisa beda. Apa yang Cing perhatikan waktu itu? Mungkin cuman ini aja insting ya. Kalau gue ngerasanya ada insting-insting. Mungkin kalau mungkin karena gue bergelut di komedinya itu kebetulan lebih lama dari yang lain. Jadi mungkin kita jadi bisa ngerasa ini orang lucu kan. Kalau kita lihat di sekarang aja deh di konten-konten lucu. Suatu hal misalnya gini nih, seberapa ini sih lo, kan dulu pernah ada tuh ya konten-konten yang seberapa rebel lo gitu, itu bisa lucu dalam satu durasi, tapi akan ada waktunya. Nah mungkin di kompetisi juga gua ngerasanya itu ada. Gitu. Jadi gue rasakan kalau masih membawakan yang seperti itu ada dua kemungkinan, akan tambah ger atau flop banget gitu. Karena orang udah terbiasa ngeliat itu, udah nggak dapat lucunya lagi, atau dia bisa ngulik dengan bagus sehingga kekuatan itu masih bisa dimaksimalkan. Kayaknya insting aja sih Ben. Insting aja ya. Waktu ngejurin suci setelahnya kan Cing Abdel juga juri suci 12, suci 13 juga. Itu juga kebaca nggak sih dari pesertanya? Kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kalau gue ya merasanya itu kelihatan. Gue juga kayak akhirnya kita bisa ngerasa ini mana yang tetap relevan setelah kompetisi gitu. Untuk kasusnya Oki DM deh yang ini. Oki DM ya. Di Suca dia pecah banget gitu. Tapi dia nggak bisa bawa, bukan nggak bisa ya. Ternyata konteks Suca itu nggak bisa dibawa di tempat umum. Jadi jokesnya nggak jalan. Padahal dengan materi yang kurang lebih sama, tapi konteksnya nggak dapet. Maksudnya di tempat umum tuh gimana sih? Di luar kompetisi. Di luar kompetisi. Saat dia ngejokes satu hal dengan konteks kompetisi itu mungkin dapat. Tapi begitu dipindahin karena konteks kompetisinya nggak ada, dia nggak dapat. Dulu konteksnya dia dibilang sombong. Padahal dia ini saya victim gitu. Iya, dia sombong. Nah di kompetisi itu lucu, vibes-nya mendukung, suasananya mendukung gitu. Jadi lucunya tuh dapat gitu. Tapi begitu keluar kompetisi udah selesai, tidak ada lagi persaingan itu, orang udah nggak ngerasain nggak relate lagi sama kondisi si Oki, begitu dipindahin itu nggak dapat. Sekarang dapat lagi karena konteksnya ada. Konteks sama Ali Akbar. Ada konteksnya sama Ali Akbar ada. Jadi dia berlaku sombong, berlaku ini itu dapat konteksnya. Iya. Nah
mereka berdua ini jago jaga konteks nih. Kalau menurut gue mungkin secara natural aja atau alami aja dia udah tahu bagaimana cara menjaga konteks itu. Karena kalau konteksnya hilang, sombongnya Oki ya tinggal sombong, bukan lucu aja gitu. Bukan lucu lagi ya, tinggal sombong aja. Nah mungkin di kompetisi tuh konteks kayak Mukmin. Karena konteksnya mendukung saat lagi suci itu masalah guru ini akan lama, tapi pada saat itu masalah pemerintah guru itu lagi rame, jadi lebih lagi on topic banget. Jadi relatif lebih mudah memancing tawa orang untuk ngomongin hal-hal yang mereka rasain gitu. Sama seperti halnya dan orang penontonnya bilang, relate gitu. Seperti orang yang sekarang bilang kalau lo ngejokes tentang MBG itu nge-cheat namanya gitu. Karena orang udah pasti akan ketawa aja lah dengan kalau kita ngomongin MBG. Nah, di kompetisi, kalau untuk memenangkan kompetisi, itu sah-sah aja sih menurut gue. Gunakan konteks itu untuk bikin lo jadi lucu. Cuman kan jadi perjuangan di tempat lain setelah kompetisi konteks itu udah beda, konteksnya lebih melebar. Kecuali lo bisa menjaga konteks itu, sebenarnya bisa aman gitu. Oh, kayak Ali Akbar sama Oki itu kan teman-temanku yang ngikutin mereka lagi nggak akur, tapi nggak tahu ini kenapa sebenarnya. Iya. Ada orang yang nggak dapat juga ininya karena nggak tahu konteksnya si awal-awalnya gitu. Cuma buat yang ngikutin sebegitu besarnya, ada orang yang kalau menurut gue kayak fenomena Oki sama Ali itu kan awalnya keterima sama kita nih, circle stand up. Tapi ternyata itu demikian besarnya karena amplifikasi orang-orang masuk ke TV, masuk ke podcast lain, sehingga konteksnya dapat lebih lebar, sehingga orang lebih banyak tahu konteksnya. Jadi saat Oki ngomong iri lagi deh, orang udah ada konteks gitu, jadi lucu aja yang dia omongin gitu. Lagi deh, itu kan udah kayak kodian harus sudah pada ngucapin semua. Cik Abdel termasuk yang salah satu paling rajin tiba-tiba bikin spesial dari umur 54. Ya kalau dihitung dari 54 ya. 54. Sebenarnya saat 53 gue bikin tapi bukan spesial show gue ya. Di channel YouTube gue, acara-acaranya gue bikinin off air-nya gitu. Jadi dari umur 53 lah sebenarnya. Dari umur 53. 53, 54, 55, 56. Nah ini yang 57. Tapi kayaknya kalau sekarang tuh lebih ini sih, yang lebih semua orang pada akhirnya akan berkembang. Tapi menurutku lebih terstruktur gitu. Karena dulu ini cerita aja Cing. Dulu aku pernah nonton Cing Abdel di Kemang. Stand up di Kemang. Ingat banget waktu itu ada Mongol, ada Aldes, lupa acara apa itu. Itu semua itu soalnya lagi makan tuh. Terus Cing Abdel bilang gini, maaf ya ini lagi makan. Jadi ngomongin soal berak. Itu lucu banget. Terus diterusin panjang pernah soal toilet. Itu kayak core memory, aku lagi banget. Masa iya. Apakah ini berpengaruh dari karena nonton atau mulai rajin open mic? Di Comika kan juga sering open mic sendiri gitu. Apa yang bikin lebih berprogres buat Cing Abdel? Kalau gue ngerasa ya semakin tua umur gue, ternyata gue harus semakin berbuat lebih gitu. Berbuat lebih itu artinya berusaha lebih dibanding anak-anak yang masih muda gitu. Kalau untuk tetap ada di industri ini gitu. Oh iya. Kalau gue melakukan hal yang lo tonton itu kan mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu gitu, pada saat gue juga tidak terlalu tua saat itu gitu. Terus juga mungkin popularitas gue juga dulu masih tersisa dari TV berbagai acara gitu. Jadi gue akan terasa lebih mudah untuk ngapain aja gitu. Nah, gue tuh sadar sekarang bahwa posisi gue udah nggak seperti itu. Jadi yang harus gue lakukan adalah menambah usaha gue, Ben. Melakukan hal-hal yang dulu gue nggak lakukan, melakukan usaha-usaha lebih supaya gue tetap bisa ada di industri ini, karena lawan gue semuanya anak muda, Ben. Kompetitor ya, bukan lawan ya, artinya semuanya tuh anak muda, rata-rata umurnya di bawah gue banyak gitu. Dan kalau gue melakukan hal-hal yang biasa-biasa aja, kayaknya menurut gue akan tergilas-gilas juga deh. Jadi gue harus melakukan hal yang usaha yang lebih supaya gue tetap ada di industri ini gitu. Jadi biar karena anak-anak yang muda itu adaptasinya cepet banget ya, mereka langsung
Kayak misalnya kalau di Tangsel tuh, stand up Tangsel, mereka tuh misalnya satu topik bisa dibahas 2 jam tuh diperas sampai sehabis-habisnya gitu. Yang kadang privilege-nya orang lebih tua itu agak berat gitu ngikutinnya. Ngomongin soal tua, Anjay. Menolak muda, justru spesialnya lucu banget. Menolak muda mah gue dapet kayaknya agak unik ya namanya. Kalau orang-orang kan menolak tua. Menolak tua. Kalau gue tuh menolak muda. Cuman artinya setelah gue cari-cari ya. Menolak gue tuh menolak gue udah menerima bahwa gue tua. Gitu. Gue udah tidak mau lagi merasa diri gue masih muda. Sehingga hal-hal yang harus gue lakukan lebih yang tadi ini hubungannya sama yang tadi, karena gue ngerasa udah nggak muda lagi, justru gue harus lakukan lebih. Waktu muda gue ngerasa nggak perlu olahraga. Sekarang lebih rajin. Karena waktu muda gue ngerasa ya fine aja gue nggak olahraga gitu. Katanya Jegel, Cing waktu muda mirip aku. Jadi gue ngerasa fine, tapi sekarang enggak lah, lo udah nggak muda lagi deh. Jadi lo harus ada usaha lebih, lo harus olahraga gitu. Waktu muda gue ngerasa, karena kita masih muda ya, karena ngerasa ngapa-ngapain tuh bisa bebas gitu. Nah gue nggak bisa lagi tuh membawa pola pikir itu ke sekarang gitu. Banyak sekarang yang jadi pertimbangan, anak, keluarga, istri, segala macam. Hal-hal itu yang harus gue perhatikan. Jadi gue menolak muda artinya hal-hal yang lo sepelekan waktu lo muda, itu sekarang jangan sampai lo lakukan lagi karena lo udah nggak muda. Lo begadang waktu muda mah aman. Sekarang ya udah nggak aman. Jadi lo nggak usah begadang lagi gitu. Sebenarnya itu kan kayak seolah sekilas kan kayak judul lucu-lucuan gitu. Oh, orang bilang menolak tua, ini kita malah menolak muda. Tapi di satu sisi itu bisa dimaknai sebagai aging gracefully. Iya betul. Menerima gua udah tua. Menerima tua, tuan usia gitu. Satu hal yang berita yang menyakitkan beberapa waktu lalu soal Temon. Waktu itu materi pertamanya ya kan sebagian besar dari kita ngeliat Cing Abdel dari Bukan Superstar. Waktu itu materi Cing Abdel adalah orang sering salah gua sama Temon. Ini orang nggak bisa bedain mana yang jelek banget. Iya. Gak ada ganteng gimana? Nanti di menolak muda akan ngomongin Temon. Ada sebagian. Sebenarnya gue di menolak muda ini akan waktu itu gue udah rencana akan ngajak Temon. Jadi ada crowd work yang gue bareng sama Temon. Karena di Comika kan gue bikin crowd work tuh. Nah itu beberapa kali gue sama Temon. Nah udah terpikirkan nanti di menolak muda gue pengen ada stand up dan ada crowd work. Nah, crowd worknya ini bareng Temon. Ternyata nggak. Ya kita berencana doang. Anggaran juga yang kita cuma bisa berencana ya. Tuhan juga yang menentukan gitu. Tapi pasti akan ada materi tribute buat Temon lah. Gitu. Kayak Adam Sandler ke Chris Farley gitu. Gitu ya, ada ya. Iya, kayak spesial. Ada nggak ininya? Apa itu? Tayangannya di mana yang bisa ditonton? Oh, oke. Itu jadi konsep show-nya bagus, Cing. Menurutku itu show yang cocok buat Cing Abdel. Jadi show-nya tuh konsepnya adalah show yang berantakan. Jadi pas ngomong mikrofonnya berantakan, ini kok soundnya nggak bisa, TV-nya nyalain nggak bisa. Ternyata itu semua terkonsep. Bikin gitu. Terus dia bikin lagu tentang teman-temannya yang ini, tentang Chris Farley. Kalau masih ada kita bisa syuting bareng harusnya. Jadi yang kayak gitu-gitu. Jadi menolak muda tanggal berapa, Cing? Tanggal 31 Oktober 2026 di Tim. 31 Oktober 2026 tiketnya bisa dibeli di Tip-Tip. Dan kalau mau nonton stand up spesial Cing Abdel yang sebelum-sebelumnya bisa tonton di canda.id bareng sama cuma kita berdua. Pasti orang bingung loh kok ada. Biar itu jadi misteri. Iya. Silakan kalau mau download special show-nya band Cerita Cinaku silakan di canda.id. Dari luar negeri bisa dia. Ya kan ada beberapa tempat yang nggak bisa download dari luar negeri. Iya. Ya kalau dari si Canda ini bisa. Oke, terima kasih Cing Abdel. Terima kasih Ben. Jangan lupa beli tiket stand up spesial Cing Abdel menolak muda 31 Oktober di Tip.id. Terima kasih.